Assalamualaikum sobat travelers akhir zaman. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah. Kali ini Al-Fakir biiznillah mengajak kalian untuk menghadiri haul salah satu ustadz dari Al-Fakir. Bagaimana keseruannya, bagaimana barokahnya, simak dan tonton sampai habis. Selamat menyaksikan. من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إسير آله وصحبه ومن والاه اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنما إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال في آية أخرى ومن نعمره ننقص في الخلق أفلا يقلون. صدق الله العظيم وصدق رسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin para jamaah, para undangan rahimakumullahu jami'an. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan pada hari ini, sore hari ini Pelunggu Senamian dapat menghadiri undangan acara haul orang tua kami, ayahanda Al-Mukarram Bapak Haji Mukhtar dan ibunda kami Ibu Hajjah Fatimah, saudara kami Ilhamuddin dan saudara kami Pandan Rauh. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kehadiran baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu yang didambakan oleh manusia yang sudah wafat sejak zaman Nabi Adam sampai saat ini adalah mereka ingin hidup kembali. Jadi selaput dengan yang sudah wafat itu yang didambakan hari ini adalah mereka ingin hidup kembali. Bahkan orang-orang yang akan meninggal dunia, satu harapan di dalam Al-Quran di surat At-Taubah ayat ke-10 ada satu rengekan atau permintaan dari orang yang diwafatkan oleh Allah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Ya Allah, andaikan engkau mampu mengakhiri hidup saya, mencoba menunda hidupku sejenak saja. Ya Allah, jangan wafatkan aku hari ini, dan andaikan engkau mampu menghidupkan aku sejenak saja. Apa janji mereka? Fa asaddaqa, maka saya akan bersedekah ya Allah, wa akum minas sholihin, dan saya termasuk orang-orang yang beramal soleh. Tapi mereka kalau sudah wafat tidak akan bisa kembali lagi, tapi mereka akan menyesal untuk selama-lamanya. Orang yang sudah wafat akan ditempatkan namanya alam barzakh, belum masuk ke akhirat tapi masuk di alam barzakh, alam kubur tadi itu. Barzakh artinya adalah pemisah antara dunia dan akhirat. Orang-orang yang sudah wafat akan mampu melihat dua dunia,
Yang pertama, dunia yang ada di sini, dan yang kedua adalah mampu melihat akhirat. Sementara kita tidak mampu melihat alam barzah dan tidak mampu melihat alam akhirat. Makanya dua kondisi orang di alam barzah. Yang pertama adalah orang yang tenang, nyantai, rileks. Mereka makan-makan menghadapi sajian-sajian yang luar biasa. Yang satu adalah satu kelompok lagi orang yang berlari-larian ke sana kemari. Mereka melihat kiriman orang-orang itu. Lalu ditanya, wahai orang yang sedang nyantai, sedang rileks, kenapa kamu tidak ikut rebutan sama orang-orang yang ada di sana? Lalu mereka menyatakan, saya sudah dikirimi oleh anak cucu saya. Setiap malam Jumat mereka menyampaikan suratul Fatihah, surat Yasin, zikir dan tahlil, termasuk saat ini ketika kita menghauli orang tua kami. Saya sudah jelas dikirimi anak saya, wa khususan ila Bapak Haji Mukhtar bin siapa, itu sudah tidak perlu. Terus yang lari-lari itu siapa? Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah dipatehahi oleh orang tuanya, orang anak-anaknya, keturunannya. Yang mereka rebutkan adalah bagaimana harta orang tuanya. Terus kenapa itu bisa berlari? Mereka itu ibaratkan orang pos, tapi tidak jelas alamatnya. Mereka memperebutkan, yakni doanya para muslim yang menyatakan Allahumma fir lil muslimin wal muslimat. Mereka kadang-kadang bisa dapat, mereka juga bisa tidak dapat. Oleh karena itu, kalau mentawassulkan orang tua kita, kalau bisa sampai bin, alamatnya jelas di situ, alamatnya jelas, sehingga mereka setiap malam Jumat itu adalah mereka sudah dikasih sebuah hadiah hidangan yang luar biasa. Oleh karena itu, dalam doa setiap kali kita tahlil atau zikir itu ada doa, Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikan kuburan mereka taman di antara taman-taman surga. Mereka orang yang baik pekerjaannya, akan dia merasakan dikubur. Bahkan di alam barzakh itu jauh lebih lama, bahkan dari Nabi Adam sampai hari ini ada yang sudah ratusan juta tahun. Kalau mereka bagus perbuatannya di dunia, maka di alam barzakh itu namanya raudhatun min riyadil jinan. Maka kuburannya itu bagikan taman di taman-taman surga. Tapi kalau dia tidak bagus di dunia ini selama 63 tahun, mereka itu khufratun min khufarin niron, maka kuburannya itu akan menjadi tiupan di antara tiupan alam neraka. Oleh karena itu, setiap kali yang tidak pernah putus itu adalah amal jariah, termasuk sedekah yang diberikan oleh anak cucu mereka setiap malam dan semacamnya. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah jami'an, supaya orang tua kita hari ini lebih jelas pandangannya daripada waktu dia hidup. Bahkan satu orang di kampung kita ini mampu melihat satu kampung. Bahkan waliullah bisa melihat para santrinya, para pengikutnya di situ. Kenapa? Mereka lebih fokus. Kita tidak minta sama orang yang sudah wafat, tapi bertawassul pada orang yang sudah wafat itu bisa dilakukan. Ibaratkan kalau kita datang ke orang-orang waliullah, bukan minta sama waliullah, tapi kita ngampung, ibaratkan bis tadi itu, kita mau kemana, ikut bisnya para waliullah. Oleh karena itu, jangan salah, bukan minta pada orang yang sudah wafat, tapi bertawassul pada mereka. Itulah. Maka di dalam sebuah kitab menyatakan wa ya aqtab wa ya anjad wa ya sadat wa ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'alawan surulillah sa'alnakum walizulfa rajaunakum wa fi amrin qasadnakum fasyuddu asmakum lillah. Itu adalah beberapa tawasul yang dilakukan. Oleh karena itu, ketika orang tua kita sudah tidak ada, apakah bisa minta maaf? Bisa dilakukan dengan melakukan zikir, tahlil, haul yang harus kita lakukan. Insya Allah doa orang tua kita sama dengan 70 waliullah. Doa orang tua kita termasuk yang sudah wafat tadi itu sama dengan 70 waliullah. Bahkan ada yang menyatakan doa ibu itu sama dengan doanya para nabi. Allah. Doa ibu. Maka ketika ibu kita ada, seharusnya yang harus kita lakukan kalau mau rezekinya lancar, cium
Kedangan kedua orang tua kita terutama ibu kita dibolak-balik. Disitulah pelunggu senamian berdoa, ya Allah, lancarkan rezeki kami. Wallahi pasti akan lancar. Maka ketika ibu kita atau ayah kita sudah wafat, yang harus kita lakukan adalah, ini adalah kami bertawasul dengan orang tua kami untuk bisa menjadi yang terbaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Pengantar sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Acara pada sore hari ini adalah kita pembacaan Yasin, karena Yasin diman quri'alah, bahwa bacaan Yasin itu tergantung orang yang berniat. Banyak orang mengatakan tidak perlu surat Yasin. Jangan, udah baca di situ, baca. Habis itu kita akan berzikir nanti. Maka bacaan surat Yasin dan tahlil kami serahkan kepada akhina Bapak Haji Musik. Demikian video ini, semoga bermanfaat dan kita mendapatkan barokahnya. Kita tutup mendoa kifatul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jazakumullah khairan sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.